Bapak Ayu akan menceritakan tentang kisah buaya yang serakah. Di pinggiran sungai ada seekor buaya yang sedang kelaparan. Sudah 3 hari buaya itu belum makan, perutnya terasa. Ia sekali mau tidak mau hari ini dia harus makan, sebab kalau tidak bisa-bisa ini akan mati kelaparan. Buaya itu segera masuk ke dalam sungai. Ia berenang perlahan-lahan menyusuri sungai mencari mangsa. Buaya melihat seekor bebek yang juga sedang berenang di sungai. Bebek tahu dia sedang diawasi oleh buaya. Dia segera menepi melihat mangsanya akan kabur. Buaya segera mengejar dan akhirnya bebek pun tertangkap. Ampun buaya, tolong jangan mangsa aku, dagingku sedikit. Kenapa kamu tidak memangsa kambing saja di dalam hutan? Ucapannya seraya menangis ketakutan. Baik, sekarang kau antar aku ke tempat persembunyian kambing itu, perintah buaya dengan menunjukkan taring yang sangat tajam. Berada tidak jauh dari tempat itu ada lapangan hijau tempat kambing mencari makan. Dan benar saja di sana ada banyak kambing yang sedang lahap memakan rumput. Pergi sana, aku mau memangsa kambing saja. Bebek yang merasa senang kemudian berlari dengan kecepatan penuh. Setelah mengintai beberapa lama, akhirnya buaya mendapatkan 1 ekor anak kambing yang siap disantap. Tolong jangan makan aku, dagingku tidak banyak, aku masih kecil. Kenapa kamu tidak makan gajah saja yang dagingnya lebih banyak? Aku bisa mengantarkan kamu ke sana. Baik, segera antarkan aku ke sana. Anak kambing itu mengajak buaya ke tepi danau yang luas. Di sana ada anak gajah yang besar. Buaya langsung mengejar dan menggigit kaki anak gajah itu. Walau besar, tetapi kulit gajah itu sangat tebal, jadi tidak bisa melukainya. Anak gajah itu berteriak meminta tolong kepada ibunya. Buaya terus saja berusaha menjatuhkan anak gajah itu, tetapi sayang tetap tidak bisa mendengar teriakan anaknya. Sekumpulan gajah mendatangi dan menginjak buaya itu sampai tidak bisa bernapas. Buaya itu tidak bisa melawan karena ukuran ibu gajah itu sangat besar, ditambah dia juga lemas karena belum makan. Buaya itu kehabisan tenaga dan mati. Bye-bye. Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Niputo Andina Kirana, kelas 6A dari SD Negeri 3 Ubong, dan ini bapak saya. Sore. Sekarang saya akan membaca buku IPA yang bertemakan pubertas. Dari buku ini saya mendapatkan ringkasan di mana pubertas terjadi pada masa remaja. Masa pubertas ditandai dengan perubahan ciri fisik dan psikis. Misalnya, ciri-ciri pada masa pubertas remaja laki-laki adalah mengalami perubahan berat dan tinggi badan, tumbuh jakun, kulit dan rambut lebih berminyak, suara menjadi berat, muncul jerawat, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, dada menjadi bidang, dan tubuh menjadi berotot. Sedangkan remaja perempuan adalah kulit menjadi halus, dada mulai berkembang, pinggul melebar, dan pinggang mengecil,
suara menjadi melengking, kulit menjadi berminyak, timbul jerawat, tumbuh rambut halus, mengalami menstruasi. Sekian ringkasan dari saya tentang pubertas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore. Om Swastiastu. Halo teman-teman dan Bu Guru. Nama saya adalah Anak Agung Istri Laksmi Cendani Mesari, kelas 2C nomor 1. Kita akan menceritakan dongeng. Di samping saya ada Mama. Om Swastiastu, nama saya Rudra. Saya akan mengikuti cerita dari anak saya yang berjudul Gagak yang Sombong. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor burung gagak di hutan belantaran. Ia hidup bersama dengan kawanan burung gagak lainnya. Suatu hari si burung gagak menemukan rontokan bulu burung merak yang indah. Si burung gagak kemudian mengenakan rontokannya bulu merak tersebut ke Tubuhnya. lah. Ia kemudian terbang mencari kawan burung merak. Kemudian si burung gagak berhasil menemukan tempat tinggal kawan burung merak, lalu tinggal bersama merak. Awalnya si gagak dapat diterima dengan baik oleh kawan burung merak. Namun lambat lalu kawan tersebut mulai kesal dengan kesombongan si gagak merak, kemudian menjauhi si gagak. Om Santi Om. Kenalkan, nama saya Novan Rizky Setiawan, kelas 2C, nomor absen 23. Saya akan membaca kisah Timun Mas, dan saya didampingi dengan ibu saya. Alkisah, ada seseorang janda yang tidak mempunyai anak bernama Mbak Srini. Saat pergi ke hutan, ia didatangi raksasa memberinya biji timun. Raksasa tersebut mengatakan kalau ia akan mempunyai anak lewat biji timun tersebut. Mbak Srini pulang dan menanam biji timun itu. Setelah beberapa waktu, tanaman timunnya hanya berbuah satu. Warnanya emas. Ia membelah buah tersebut dan kaget karena isinya bayi perempuan. Anak itu diberi nama Timun Mas. Singkat cerita, Timun Mas sudah dewasa. Suatu malam Srini bermimpi didatangi raksasa. Raksasa tersebut akan menjemput Timun Mas seminggu lagi. Mbak Srini takut, lalu menemui petapa sakti. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Pada hari yang ditentukan, Mbak Srini meminta Timun Mas pergi. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas membuka bungkusan pertama. Seketika sekelilingnya menjadi lada timun dan menghambat sang raksasa. Begitu akan tertangkap lagi, Timun Mas membuka bungkusan kedua. Dalam sekejap sekelilingnya menjadi rimbunan pohon bambu yang runcing. Raksasa terus mengejar. Meski terluka, Timun Mas
membuka bungkusan ketiga, daerah sekitarnya menjadi lautan luas. Namun raksasa itu bisa melewatinya dengan ketakutan. Timun Mas melempar bungkusan terakhir. Sekelilingnya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun tercebur dan tewas. Selamatlah Timun Mas. Ia menemui ibunya dan mereka hidup bahagia. Terima kasih. Hai Bu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Rafika Ayu Rahmadani. Hari ini saya akan melakukan kegiatan literasi membaca dongeng Timun Mas bersama ibu saya. Hai teman-teman dan Bu Guru, saya ibunya Sylvia. Alkisah, ada seorang janda yang tidak mempunyai anak bernama Mbok Srini. Saat ia pergi ke hutan, ia didatangi raksasa yang memberinya biji timun. Raksasa tersebut mengatakan kalau ia akan mempunyai anak lewat biji timun tersebut. Mbok Srini pulang dan menanam biji itu. Setelah beberapa waktu, tanaman timunnya hanya berbuah satu, berwarna emas. Ia membelah buah tersebut dan kaget karena isinya bayi perempuan. Anak itu diberi nama Timun Mas. Singkat cerita, Timun Mas sudah dewasa. Suatu malam, Mbok Srini bermimpi didatangi raksasa. Raksasa tersebut akan menjemput Timun Mas seminggu lagi. Mbok Srini takut, lalu menemui petapa sakti. Petapa itu memberi 4 bungkusan kecil berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Pada hari yang ditentukan, Mbok Srini meminta Timun Mas pergi. Raksasa pun mengajarnya. Timun Mas membuka bungkusan pertama. Seketika sekeliling menjadi ladang timun dan menghambat sang raksasa. Begitu akan tertangkap lagi, Timun Mas membuka bungkusan kedua. Dalam sekejap sekelilingnya menjadi ribuan pohon bambu yang runcing. Raksasa terus mengejar meski terluka. Timun Mas membuka bungkusan ketiga. Daerah sekitar menjadi lautan luas. Namun raksasa itu bisa melewatinya dengan kekuatan. Timun Mas melempar bungkusan terakhir. Sekelilingnya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun terjebur dan tewas. Selamatlah Timun Mas. Ia menemui ibunya dan mereka hidup bahagia. Ada seorang janda yang tidak mempunyai anak bernama Mbok Srini. Saat pergi ke hutan, ia didatangi raksasa yang memberi biji timun. Raksasa tersebut mengatakan kalau ia akan mempunyai anak lewat biji timun tersebut. Mbok Srini pulang dan menanam biji timun itu. Setelah beberapa waktu, tanaman timunnya hanya berbuah satu, warnanya emas. Ia membelah buah tersebut dan kaget karena isinya bayi perempuan. Anak itu diberi nama Timun Emas. Singkat cerita, Timun Mas sudah dewasa. Suatu malam, Mbok Srini
bermimpi didatangi raksasa. Raksasa tersebut akan menjemput timun emas. Seminggu lagi, Mbok Srini takut lalu menemui petapa sakti. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Pada hari yang ditentukan, Mbok Srini meminta timun emas pergi. Raksasa pun mengejarnya. Timun emas membuka bungkusan pertama. Seketika sekelilingnya menjadi ladang timun dan menghambat sang raksasa. Begitu akan tertangkap lagi, timun emas membuka bungkusan kedua. Dalam sekejap sekelilingnya menjadi perimbunan pohon bambu yang runcing. Raksasa terus mengejar meski terluka. Timun emas membuka ketiga. Daerah sekitarnya menjadi lautan luas. Namun raksasa itu bisa melewatinya. Dengan ketakutan timun emas melempar bungkusan terakhir sekelilingnya, berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun tercebur dan tewas. Selamatlah timun emas. Ia menemui ibunya dan mereka hidup bahagia. Selesai. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Muhammad Alif Dava Aditya. Saya kelas 2C. Nomor absen saya 16. Saya sekolah di SD 3 Ubung. Saya mau bercerita tentang timun emas. Alkisah, ada seorang janda yang tidak mempunyai anak bernama Mbok Srini. Saat pergi ke hutan, ia didatangi raksasa. Raksasa yang memberinya biji timun. Raksasa tersebut mengatakan kalau ia akan mempunyai anak lewat biji timun tersebut. Mbok Srini pulang dan menanam biji timun itu. Setelah beberapa waktu, tanaman timunnya hanya berbuah 1, warnanya emas. Ia membelah buah tersebut dan kaget karena isinya bayi perempuan. Anak itu diberi nama Timun Emas. Singkat cerita, Timun Emas sudah dewasa. Suatu malam Mbok Srini bermimpi didatangi raksasa. Raksasa tersebut akan menjemput Timun Emas seminggu lagi. Mbok Srini takut lalu menemui petapa sakti. Petapa sakti itu memberikan 4 bungkusan kecil berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Pada hari yang ditentukan, Mbok Srini meminta Timun Emas pergi. Raksasa pun mengejarnya. Timun Emas membuka bungkusan pertama. Seketika sekeliling menjadi ladang timun dan menghambat sang raksasa. Begitu akan tertangkap lagi, Timun Emas membuka bungkusan kedua. Dalam sekejap sekelilingnya menjadi rimbunan pohon bambu yang runcing.
Raksasa terus mengejar meski terluka. Timun Mas membuka bungkusan ketiga. Daerah sekitarnya menjadi lautan luas. Namun raksasa itu bisa melewatinya. Dengan ketakutan, Timun Mas melempar bungkusan terakhir. Sekelilingnya berubah menjadi hutan lumpur yang mendidih. Raksasa pun tercebur dan tewas. Selamatlah Timun Mas. Ia menemui ibunya dan mereka hidup bahagia. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu, nama saya Kade Pasa Adika, kelas 2C, nomor absen 10. Saya akan menceritakan Timun Emas. Alkisah, ada seorang janda tidak mempunyai anak bernama Mbok Serini. Saat pergi ke hutan, ia didatangi raksasa yang memberinya biji timun. Raksasa tersebut mengatakan kalau ia akan mempunyai anak lewat biji timun tersebut. Mbok Serini pulang dan menanam biji timun itu. Setelah beberapa waktu tanaman timunnya hanya berbuah satu, warnanya emas. Ia membelah buah tersebut dan kaget karena isinya bayi perempuan. Anak itu diberi nama Timun Emas. Singkat cerita, Timun Emas sudah dewasa. Suatu malam Mbok Serini bermimpi didatangi raksasa. Raksasa tersebut akan menjemput Timun Emas. Seminggu lagi Mbok Serini takut lalu menemui petapa sakti. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Pada hari yang ditentukan, Mbok Serini meminta Timun Emas pergi. Raksasa pun mengejarnya. Timun Emas membuka bungkusan pertama. Seketika sekelilingnya menjadi ladang timun dan menghambat sang raksasa. Begitu akan tertangkap lagi Timun Emas. Membuka bungkusan kedua dalam sekejap sekelilingnya menjadi rembunan pohon bambu yang runcing. Raksasa terus mengejar meski terluka. Timun Emas membuka bungkusan ketiga. Daerah sekitarnya menjadi lautan luas. Namun raksasa itu bisa melewatinya. Dengan ketakutan, Timun Emas melempar bungkusan terakhir. Sekelilingnya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun
tercebur dan tewas. Selamatlah timun emas, ia menemui ibunya dan mereka hidup bahagia. Terima kasih. Siapapun tidak boleh masuk rumah, kata mereka dengan tegas. Ketika ratu mengetahui dari cermin bahwa ia gagal lagi, kemarahannya semakin memuncak. Ia bertekad untuk membunuh putri salju. Keesokan harinya, ratu membawa sekeranjang apel beracun dan mengetuk pintu pondok kurcaci. Pintunya tidak usah dibuka, nak, kata nenek itu. Tetapi cobalah apel yang matang ini, rasanya segar dan nikmat sekali. Putri salju tidak curiga pada apel merah racun itu dan menggigitnya sepotong besar. Hanya beberapa saat setelah ia menggigit apel itu, tubuhnya kejang-kejang, lalu dia terjatuh dan tercungkur ke lantai. Ketika para kurcaci pulang sore hari, mereka menemukan putri salju tergolek di lantai. Segala usaha untuk menyelamatkan sia-sia saja. Ia tergeletak diam dan dingin. Kita telah kehilangan gadis paling cantik di dunia, kata mereka. Sementara itu, jauh di istana, ratu berdiri penuh keangkuhan di depan cerminnya. Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia? Cermin menjawab, Ratu Elvira, wanita tercantik di dunia. Para kurcaci tidak dapat berpisah dengan putri salju. Pipinya masih merah, kulitnya seputih salju, dan rambutnya sehitam kayu eboni. Oleh karena itu, para kurcaci membuat sebuah peti mati dari kaca dengan hati-hati membaringkan putri salju di dalamnya. Gadis yang terbaring itu tampak seolah-olah sedang tidur saja. Siang malam para kurcaci berjaga di samping peti. Pada suatu petang, lewatlah seorang pangeran muda. Begitu melihat putri salju, ia jatuh cinta. Aku mohon pada kalian, izinkan aku membawanya pulang, supaya ia dapat berbaring dengan layak di istana. Para kurcaci akhirnya semua setuju. Dalam perjalanan menuruni gunung, pada saat suatu ketika, salah seorang pelayan pengusung peti tersandung. Tiba-tiba dari mulut putri salju mengeluarkannya. Putri salju membuka matanya dan memandang pangeran. Sang pangeran tentu saja gembira bukan kepalang. Dengan mata berbinar, ia berkata, "Aku cinta padamu, maukah kau menjadi istriku?" kata pangeran. Putri salju mengangguk bahagia. Para kurcaci merasa girang. Mereka melambai-lambaikan ketika melihat gadis cantik itu berangkat dengan pangeran. Putri salju akhirnya menikah dengan pangeran. Mereka hidup berbahagia hingga hari tua. Sementara itu, Ratu Elvira yang jahat akhirnya mati oleh niat jahatnya sendiri. Ketika hendak pergi membunuh putri salju, Ratu Elvira terjatuh ke jurang yang dalam bersama kereta kudanya. Halo semua, selamat siang. Nama saya Evan, kelas 6B nomor absen 32. Dan saya mamanya Evan. Pada kesempatan ini, kita akan membawakan video literasi memorisasi matematika. Oh ya Evan, ini kebetulan mama ada sebuah benda, yang mana benda ini berbentuk balok. Yang dimana balok ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Oh ya, dengan balok ini tentunya memiliki volume. Apakah kamu bisa mencari rumus volume balok ini, Eva? Tentu saja, Mang. Volume balok tersebut adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Oke, betul. Kalau rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sekian video dari kita. Selamat siang. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikomang Parwati, absen 28 kelas 6B. Saya akan membacakan ilustrasi yang berjudul Alasan Bulan Tidak Jatuh ke Bumi. Mengapa bulan terlihat diam saja di atas bumi seperti yang terlihat pada foto di samping, tidak tertarik oleh gravitasi bumi? Mengapa bulan tidak jatuh? Apakah bulan berada di luar pengaruh gravitasi bumi? Apakah tarikan gravitasi bumi kepada bulan yang sangat besar dengan tarikan gravis matahari terhadap bulan sehingga resultan gayanya menjadi 0? Sekian dari saya, terima kasih. Dadah teman-teman. Om Swastiastu. Izinkan saya selaku orang tua dari
Anak saya namanya Putu Gede Arsana Sastrowiguna, kelas 6B, nomor absen 19. Hari ini anak saya akan menceritakan tentang pemimpin sejati. Silakan. Pemimpin sejati. Pada suatu hari, di sebuah restoran yang ramai pengunjung, ada sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak tersebut sangat aktif dan terlihat sulit dikontrol. Sebentar dia lari ke sebuah sofa lalu melompat di atasnya. Sebentar kemudian dia lari dan naik ke atas bangku miliknya. Akhirnya, seperti yang kita duga, anak itu bertabrakan dengan seorang pelayan yang membawa segelas air. Serta-merta air dan makanannya yang ada di baki pun tumpah mengenai jas seseorang pria yang duduk di sebelah meja keluarga tersebut. Sang ayah pun naik pitam. "Tony, apa yang kamu lakukan?" Sudah berkali-kali dikasih tahu dan diingatkan, masih saja lari-lari juga. "Ayo, kamu minta maaf sama paman ini." Bocah tersebut tampak bergumam tidak jelas. Sang ibu kemudian bergegas menghampiri meja tersebut dan berkata, "Maafkan saya, lebih dari kesalahan Tony. Kamilah sesungguhnya yang harus meminta maaf pada Bapak karena kurang mengawasi." Ia kemudian mengeluarkan beberapa helai tisu dari tas tangannya dan bersama petugas restoran membantu menyeka tumpahan air serta makanan yang berceceran. "Berikanlah jas Bapak pada saya. Saya akan segera bawa ke laundry untuk dibersihkan dan akan kami kembalikan dalam keadaan bersih segera kepada Bapak." Tamu tersebut sambil tersenyum sabar mengatakan, "Tidak usah Bu, tidak mengapa, saya bisa maklum. Terima kasih atas tawarannya. Sesungguhnya tindakan ibu itulah yang mencerminkan seorang pemimpin sejati yang bertanggung jawab, karena ketidakmampuan mengontrol anak atau anak buahnya sesungguhnya adalah kesalahan pemimpin tersebut." Terima kasih. Itulah tadi cerita singkat dari anak saya yang disampaikan berjudul Pemimpin Sejati. Om Santi 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 Om. Swastiastu, nama saya Gusti Om Sucikarang Putra dari kelas 6B, nomor absen 10. Saya membaca literasi 5, Comet Halley. Literasi 5, Comet Halley. Apa yang kamu tahu tentang komet? Salah satu benda angkasa luar tersebut merupakan kumpulan es dan debu di angkasa luar yang memiliki ekor dari gas. Umumnya, komet mengorbitkan matahari dari jarak jauh. Namun, saat mendekati matahari, komet akan mengeluarkan cahaya yang terang karena es, debu, dan gas komet terlontar akibat radiasi matahari. Hal itulah yang menciptakan ekor yang khas pada komet. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, nama saya Made Bagus Widiarto, kelas 4A, nomor absen 13. Saya akan membawakan cerita tentang kisah Pulau Senua bersama mama saya. Kisah Pulau Senua. Pada zaman dahulu kala, hiduplah Baitusen bersama istrinya yang bernama Mailama di sebuah daerah di Natuna, di Kepulauan Riau. Di sana mereka hidup serba kekurangan. Untuk mengubah nasib mereka agar menjadi lebih baik, mereka memutuskan untuk merantau ke Pulau Bunguran. Di Pulau Bunguran, pasangan suami istri itu mulai merasa kehidupan mereka menjadi lebih baik dan nyaman. Suatu hari ketika melaut, Baitusen menemukan sebuah lubuk teripang yang dipenuhi oleh ribuan ekor teripang. Teripang merupakan hewan laut yang mahal harganya jika dikeringkan dan dijual. Sejak saat itu Baitusen dan istrinya bekerja dengan menjual teriping hingga ke negeri seberang.
Baitusen dan istrinya pun menjadi saudara teripang yang kaya raya. Namun kekayaan yang dimiliki pasangan tersebut membuat Mai Lamah menjadi orang yang sombong dan kikir. Ia tidak mau berkumpul dengan para tetangga yang selama ini selalu bersikap ramah pada keluarganya. Selain itu, penampilan Mai Lamah juga berubah. Ia selalu mengenakan perhiasan emas dan leher dan tangannya untuk memamerkan kekayaan yang ia miliki. Suatu hari Baitusen mengumumkan kepada warga di Pulau Bunguran bahwa istrinya sedang mengandung. Ia berharap ketika keluarga mereka memerlukan bantuan, warga akan tersedia membantu mereka. Namun bukannya mengubah perilakunya menjadi lebih baik, Mai Lamah justru semakin sombong, apalagi kepada warga di sekitar tempat tinggalnya. Mai Lamah hanya mau bergaul dengan para saudagar kaya dari negara tetangga saja. Perilaku itu jauh berbeda dengan perilaku suaminya, Baitusen, yang tetap sederhana. Itu jauh berbeda dengan perilaku suaminya, Baitusen, yang tetap sederhana dan rendah hati. Hari pun terus berlalu hingga tiba waktunya Mai Lamah melahirkan. Mai Lamah pun meminta kepada suaminya untuk memanggil tabib yang ada di kapal yang berlabuh di dermaga. Namun sang tabib sudah kembali ke negaranya. Baitusen tak putus asa. Ia pun berusaha meminta bantuan kepada warga di tempat tinggalnya. Namun tak ada seorang pun yang mau membantu karena sifat istrinya yang sangat sombong dan suka mencela warga. Suksema Om Santi 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 Om. Assalamualaikum. Nama saya Anata Inggil Pratama. Saya kelas 3B. Saya sekolah di SD Negeri 3 Ubung. Saya bersama orang tua saya mau membacakan teks alat komunikasi pada zaman dahulu. Alat komunikasi pada zaman dahulu. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk berkomunikasi jarak jauh. Alat komunikasi bermacam-macam jenisnya dan mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia, para raja menulis
pesan atau surat pada kulit kayu, potongan bambu, daun lontar, atau kulit binatang. Surat dikirim dengan menggunakan bantuan merpati. Sudah. Sudah. Apa komunikasi itu? Berbicara atau ngomong. Kalau pakai surat berarti kan alat itu. Ya. Kalau zaman dahulu, kalau nulis surat di mana? Di kulit kayu, Ya. potongan bambu, Ya. daun lontar, Ya. kulit binatang. Ya. Terus caranya ngirim gimana? Dibantu dengan merpati. Oh ya, sudah. Makasih ya teman-teman. Makasih ya teman-teman. Sampai di sini aja. Selamat sore Bu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tio Aditya Prayoga, kelas 3B. Nomor absen saya 29. Saya ditemani oleh ibu saya, Siti Munifah. Halo semuanya, selamat sore. Nama saya Siti Munifah, ibu dari Tio Aditya Prayoga. Hari ini saya belajar tema 8 tentang mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Halo, hari ini bertemu lagi bersama saya, bundanya Alfia Nurlaili, dan saya Alfia Nurlaili. Kami akan membacakan cerita permusuhan lebah dan semut dalam rangka literasi membaca bersama orang tua. Seekor lebah dan semut sering berseteru untuk bisa menguasai teman yang untuk sementara ini mereka tinggali berdua. Hingga suatu hari mereka bertemu. Hai semut, bagaimana kalau kita mengadakan perlombaan mencari madu? Bagi yang menemukan terlebih dahulu, dialah yang menguasai taman ini, kata lebah. Semut menyetujuinya, namun saat perlombaan dimulai, semut berbuat curang. Ia menyebarkan teman-temannya di beberapa pohon. Sementara itu, lebah berhasil menemukan sarang madu. Ia sangat bahagia karena telah berhasil menemukan sarang madu itu terlebih dahulu. Namun, betapa terkejutnya ia saat memasuki sarang lebah itu. Ternyata di dalamnya sudah ada semut yang menghisap madu itu. Lebah merasa dipermainkan oleh semut. Hai lebah, akulah yang terlebih dahulu menemukan sarang ini, kata semut. Namun lebah tidak putus asa, meskipun kalah ia tetap berjuang. Di pagi hari yang cerah, lebah terbang mencari makanan. Namun hingga siang hari ia belum menemukan makanan. Hingga akhirnya ia melihat segerombolan semut. Lebah itu mendengar obrolan semut itu yang ternyata membicarakan tentang kecurangan yang mereka lakukan kepada lebah saat lomba kemarin. Lebah begitu marah setelah mengetahui kecurangan yang dilakukan semut, maka ia segera memanggil teman-temannya untuk menghancurkan sarang semut. Keesokan harinya, pasukan lebah menyerang sarang semut. Mendapat serangan secara tiba-tiba itu, semut kocar-kacir dan mengaku kalah. Semut segera meminta maaf atas perbuatannya itu, sementara lebah juga minta maaf sudah menyerang mereka. Akhirnya mereka menjadi sahabat yang baik. Pesan moral, permusuhan itu tidak ada gunanya karena permusuhan itu hanya akan
menyengsarakan dan membuat perasaan tidak enak. Demikian literasi membaca bersama orang tua. Terima kasih. Sweety berkata, "Maafkan aku teman-teman, aku juga tidak tahu jawabannya. Tapi Kaswari dan unta tidak putus asa. Mereka bertanya pada binatang lain seperti kancil, tupai, dan tikus." Tiba-tiba unta dan Kaswari terkejut dengan kehadiran Sweety. "Pergi kamu, jangan mengikuti kami terus," bentak unta kesal. Sweety sedih sekali. Ia terbang menghampiri kuntilanak. "Aku dimarahi burung unta dan Kaswari." Maka mereka berdua mencari burung unta dan Kaswari. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat burung unta dan Kaswari sedang dihadang. Halo teman-teman, ini Trida dan saya ibunya Trida. Sekarang akan belajar sehari-hari untuk membaca kalender, literasi, dan numerasi. Nah, sekarang sebutkan bulan apa aja dan tahun berapa kalender ini, Trida? Bulan apa aja? Bulan Mei 2021. Bulan Mei ada berapa hari semuanya? 7. Coba sebutkan hari apa aja ada di sini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Sabtu, Minggu. Terus di antara semua hari apa aja Trida yang paling suka? Jumat. Jumat. Ada berapa angka? Tolong sebutkan. 4 angka, yaitu 7, 14, 21, 28. Ya, selain hari Jumat, hari apa aja yang Trida suka lagi? Sabtu. Terus ada berapa angka? Tolong sebutkan. 5, yaitu 1, 8, 15, 22, 29. Terus ada nggak angka merah di antara kalender ini? Ada. Angka berapa aja? Tolong sebutkan. 1, 14, 13, 26. Ya, bagus. Sekarang sekian dan terima kasih. Selesai literasi dan numerasi. Sampai jumpa. Dadah. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Tikerisa Ananta Putra, sering disebut juga Tikerisa, dan samping saya ada orang tua saya. Di sini saya akan menceritakan singa dan nyamuk. Seekor singa merungut dan menderam kepada seekor nyamuk yang asik terbang berlegar di kepala ketika dia coba melelapkan mata. "Pergi kamu dari sini sebelum aku menjijakmu dengan kakiku," ngaumnya. "Aku tidak takut padamu," kata nyamuk memperolok-oloknya. "Kamu mungkin digelar Raja Rimba, tapi aku lebih kuat daripada kamu. Aku juga boleh membuktikannya. Mari berlawan dan lihat siapa menang." Singa pun bersetuju. Nyamuk dengan pantas menjunam ke arah singa dan menggigitnya berlalu-lalu di hidungnya dan telinganya. Ketika coba meminjak nyamuk itu, singa tercakar diri sendiri dengan kukunya yang tajam sehingga berdarah. Cukup, dia akhirnya menjerit, "Cukuplah, kamu menang." Tanpa seberang kecerdasan, nyamuk terbang pergi. Dia bercakap besar tentang kejayaannya mengalahkan singa kepada sesiapa yang ingin mendengar. Dia terlalu leka berokok besar sehingga terperangkap pada sarang labah-labah
yang terbentang antara pokok-pokok. Ketika laba-laba kecil bergegas ke arahnya meronta di sarang yang merangkapnya, yang kuat akan berlawan dan berjaya mengalahkan haiwan paling gagah. Keluhnya hanya untuk menjadi abuan haiwan yang lebih kecil daripada aku. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Guman semut. Tiba-tiba kepompong itu bergerak-gerak seakan isi yang ada di dalam akan keluar. Gerakan itu semakin menarik perhatian semut yang baru pertama kali ini melihatnya. Semut begitu tertarik dengan kepompong itu sehingga ia memberanikan diri mendekatinya. Aduh kasihan, nasibmu tidak bisa kemana-mana, hanya tergantung tak berdaya, kata semut. Kepompong hanya diam mendengarkan ledakan dari semut. Lihatlah diri kamu terperangkap dalam kulitmu, tidak bisa kemana-mana seperti aku yang bebas, ucap semut melanjutkan. Selamat pagi Bu Guru, saya Fiorelin dari kelas 6B ingin membaca literasi yang berjudulkan Raja dan Benih Kacang bersama ibu saya. Di sebuah kerajaan antah berantah dipimpin seorang raja yang bijaksana. Hingga suatu ketika sang raja dihadapkan sebuah masalah di mana satu wilayah kekuasaannya belum menemukan sosok untuk memimpinnya. Menanggapi perihal tersebut, maka sang raja pun segera memerintahkan penasihatnya untuk membuat sayembara untuk memilih sosok pemimpin yang jujur. Mengetahui akan kabar tersebut, maka datanglah 3 orang yang berniat menjadi pemimpin wilayah itu. Mereka adalah Parman, Slamet, dan Sukro. Sampailah mereka di istana dan mereka pun diseleksi langsung oleh sang raja. Raja berkata, terima kasih atas kedatangan kalian kemari. Seperti kalian ketahui, saya sedang membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk memimpin sebuah wilayah yang menjadi kekuasaanku. Dikarenakan hal itu, maka saya akan memberikan ujian kepada kalian bertiga. Saya mempunyai 3 buah benih kacang dan benih ini saya akan berikan masing-masing 1 kepada kalian bertiga. Tanam benih ini di tempat kalian tinggal. Kiranya 1 bulan dari sekarang kembalilah kalian kemari untuk melaporkan mengenai perkembangan benih itu kepada saya. Tanpa lama-lama setelah menerima benih kacang tersebut, pergilah ketiga orang tersebut kembali ke tempat mereka tinggal masing-masing untuk melaksanakan apa yang raja perintahkan. Tepatnya 1 bulan, ketiga orang datang kembali ke istana untuk melaporkan perkembangan benih kacang kepada sang raja. Paduka Raja, saya datang untuk melaporkan bahwa benih kacang yang Paduka Raja berikan sudah saya tanam dan saya rawat dengan baik. Hingga benih kacang itu tumbuh sangat subur di tempat saya, kata Parman. Paduka Raja, saya datang melaporkan bahwa benih kacang yang Paduka Raja berikan sudah saya tanam dan rawat dengan baik sehingga tumbuh serta berhasil panennya berlimpah ruah di tempat saya. Sanggah Slamet tak mau kalah. Sukro hanya terdiam melihat perkataan Parman dan Slamet. Lalu ia akhirnya menyampaikan pengalamannya. Mohon maaf Paduka Raja, beribu-ribu mohon maaf kepada Paduka. Benih kacang yang Paduka Raja berikan sudah saya tanam dan saya rawat. Namun benih kacang itu tidak sama sekali tumbuh apapun di tempat saya. Raja tertawa dan menjawab perkataan Sukro. Sukro, maka kamulah yang akan memimpin wilayah itu. Mendengar apa yang dikatakan sang raja sontak mengagetkan Parman dan Slamet yang bingung mengapa raja memilih Sukro. Sang raja pun menjelaskan, benar, saya telah berikan benih kacang masing-masing 1 kepada kalian bertiga. Namun bagaimana mungkin benih kacang itu akan tumbuh subur sedangkan benih kacang itu sudah direbus sebelumnya?
Sang raja sangat senang karena ada calon pemimpin di daerah yang masih memiliki kejujuran. Menurut raja, modal utama yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah kejujuran. Sukrot memilih untuk jujur akan apa yang dialaminya, bukan berkata bohong tentang hasil memuaskan padahal sebenarnya tidak menghasilkan apapun. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kumangkanya Prastia Chandra, nomor absen 24, kelas 6B. Di sini saya dan ibu saya akan membaca bersama dengan judul Belalang dan Semut. Belalang dan semut. Di sebuah ladang yang subur, tinggallah keluarga semut bekerja dan belalang si pemalas. Semut dan belalang adalah kedua sahabat yang memiliki sifat berlawanan. Si semut selalu bekerja keras, mencari makanan sepanjang hari dan menyimpannya di rumah. Sebaliknya, belalang setiap hari bersenang-senang, bernyanyi, menari, dan menikmati hidup. Belalang sangat menikmati hari-harinya dan tidak memiliki rencana ke depan. Hidup mengalir seperti air. Suatu ketika si belalang bertemu dengan semut. "Hai semut, kenapa kamu tidak ke tempatku dan bermain bersamaku?" Semut menjawab, "Sekarang aku bekerja keras, menyiapkan makanan untuk di musim dingin." Belalang tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban semut dan berkata, "Musim dingin masih lama, semut temanku. Kenapa kamu harus khawatir? Masih ada besok, kan?" Kemudian belalang melanjutkan bermain musik dan semut kembali menyiapkan makanan. Suatu ketika musim dingin datang. Semua tanaman mati dan belalang kesulitan untuk mencari makanan. Sebaliknya semut enak-enakan di rumahnya dan makan jagung dan biji-bijian yang telah disiapkannya sejak musim panas. Singkat cerita, si belalang meninggal karena kelaparan. Begitulah ceritanya. Om Santi. Halo teman-teman, perkenalkan nama Sukoma Sarasmita Lestari, kelas 6B dan nomor absen 26, dan ini kakak saya. Hari ini saya akan membuat literasi tentang ciri-ciri pubertas pada remaja perempuan dan laki-laki. Berikut merupakan ciri perubahan fisik pada masa pubertas remaja perempuan. Wajah dan kulit berminyak, mengalami datang bulan, dan payudara mulai tumbuh. Sedangkan perubahan fisik pada remaja laki-laki seperti mengalami perubahan berat dan tinggi badan, tumbuh jakun, suara menjadi berat, muncul jerawat, dada menjadi bidang, tumbuh menjadi berotot, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Sekian dari video literasi saya. Terima kasih. Teman-teman, nama saya Gede Nova Jiwa Permana, nomor 7, kelas 5A. Hari ini Ibu Nova bersama Nova akan melakukan kegiatan literasi numerasi. Nah, sekarang di sini ada jam dinding Nova. Kalau jarum pendek di angka 11 dan jarum panjang di angka 12 menunjukkan pukul berapa, Nova? Pukul 11.00. Sekarang jarum pendek di angka 11, jarum panjang di angka 3 menunjukkan pukul berapa? 11.15. Tuh. Nah, sekarang di angka 6. Jarum pendek di angka 11 dan jarum panjang di angka 6 menunjukkan pukul berapa? Pukul 11.30. Tuh. Terus jarum pendek di angka 12 dan jarum panjang di angka 12 menunjukkan pukul berapa? Pukul 12.00. Betul. Nah, demikian kegiatan literasi numerasi hari ini. Bye. Halo, selamat sore. Selamat sore. Saya ini Putu Amsadwi Pratiwi, kelas 5A, nomor 26. Dan saya Mama Amrita. Hari ini kami akan melakukan literasi membaca. Memelihara lingkungan. Lingkungan sehat kebersih.
Lingkungan sehat. Kebersihan merupakan pangkal kesehatan. Jika lingkungan kita bersih, maka badan akan sehat. Tetapi bila lingkungan kita kotor, badan dapat terserang penyakit. Kesehatan amat penting karena bila badan sakit, maka karunia apapun tidak akan bisa dinikmati secara sempurna. Menjaga lingkungan di rumah dan di sekolah agar selalu sehat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan ruangan, menyapu, mengelap, mengepel, menjaga kebersihan halaman, menyapu, membuang sampah pada tempatnya, menanam tumbuhan asri, udara segar, merawat hewan peliharaan. Lingkungan sehat di dalam rumah ciri-cirinya adalah memiliki jendela ventilasi udara. Ventilasi udara dibuka setiap hari. Cahaya matahari masuk ke dalam rumah, nyaman dan bersih. Perabotan atau mainan tertata rapi. Ciri-ciri di luar rumah. Halaman lingkungan sehat. Halaman bersih dan hijau, jalanan bersih tanpa sampah, saluran air berjalan lancar, sampah dibawa setiap hari. Ciri-ciri lingkungan sehat di sekolah. Halaman bersih, ruang kelas rapi, kamar kecil bersih, pohon rindang, sampah dipisahkan organik dan non-organik. Selama ini kakak sudah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan belum? Sudah. Dengan cara apa? Menyapu, mengepel, mengelap, membuang sampah pada tempatnya. Udah kakak lakukan? Udah Putu lakukan setiap hari di rumah? Sudah. Ya, terima kasih. Sekian, dah. Teman-teman, sekarang Mengari sama Bapak Mengari mau membaca kisah buaya yang serakah. Di pinggiran sungai ada seekor buaya yang sedang kelaparan. Sudah 3 hari buaya itu belum makan, perutnya terasa ia sekali mau tidak mau hari ini dia harus makan, sebab kalau tidak bisa ia akan mati kelaparan. Buaya itu segera masuk ke dalam sungai. Ia berenang perlahan-lahan menyusuri sungai mencari mangsa. Buaya melihat seekor bebek yang juga sedang berenang di sungai. Bebek tahu dia sedang diawasi oleh buaya. Dia segera menepi melihat mangsanya akan kabur. Buaya segera mengejar dan akhirnya bebek pun tertangkap. Ampun buaya, tolong jangan mangsa aku. Dagingku sedikit. Kenapa kamu tidak memangsa kambing saja di dalam hutan? Ucap seraya menangis ketakutan. Baik, sekarang kau antar aku ke tempat persembunyian kambing itu, perintah buaya, dan menunjukkan taring yang sangat tajam. Berada tidak jauh dari tempat itu ada lapangan hijau tempat kambing mencari makanan. Pergi sana, aku mau memangsa kambing saja. Bebek yang merasa senang kemudian berlari dengan kecepatan penuh. Setelah mengintai beberapa lama, akhirnya buaya mendapatkan 1 ekor anak kambing yang siap dia santap. Tolong jangan makan aku, dagingku tidak banyak, aku masih kecil. Kenapa kamu tidak makan gajah saja yang dagingnya lebih banyak? Aku bisa mengantar kamu ke sana. Baik, segera antar aku ke sana. Anak kambing itu mengajak buaya ke tepi danau yang luas. Di sana ada anak gajah yang besar. Buaya langsung mengejar dan menggigit kaki anak gajah itu. Walau besar, tetapi kulit gajah itu sangat tebal, jadi tidak bisa melukainya. Menjatuhkan anak gajah itu, tetapi sayang, tetap tidak bisa. Mendengar teriakan anaknya, sekumpulan gajah mendatangi dan menginjak buaya itu sampai tidak bisa bernapas. Buaya itu tidak bisa melawan karena ukuran ibu gajah
itu sangat besar. Ditambah dia juga lemas karena belum makan. Buaya itu kehabisan tenaga dan mati. Betul. Bye-bye. Nama saya Putu Maharika, kelas 5A. Saya mau membaca tentang negara Singapura. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia meskipun luas wilayah tidak berapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapat predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungan. Bahkan untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan. Semua harus diikuti, bahkan tidak menyiram toilet akan dikenakan denda sangat tinggi. Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Aira Kaliana Putri, kelas 5A nomor absen 25. Hari ini kita akan melakukan kegiatan literasi membaca bersama dengan judul Legenda Indonesia. Indonesia adalah negeri yang kaya akan kebudayaan dan kesenian lokal. Salah satu di antaranya cerita rakyat, baik berupa dongeng, mitos, legenda, cerita kepahlawanan, atau cerita binatang. Setiap suku bangsa di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, pasti memiliki cerita rakyat yang diturunkan dari nenek moyang mereka masing-masing sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi, bisa dibayangkan jumlah cerita rakyat yang berkembang di Indonesia. Dengan membaca buku ini, anak-anak akan lebih mengenal kebudayaan, tempat, dan kekayaan alam yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Selain itu, setiap cerita mengandung pesan moral yang dapat merangsang kecerdasan emosional dan spiritual anak. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Puri Arsita Devi, no absen 28. Kali ini kita akan melakukan kegiatan literasi membaca dengan judul Subak. Silakan Puri. Subak merupakan suatu sistem irigasi di Bali sekaligus salah satu dari sistem irigasi tradisional tertua di dunia. Kondisi geografi Pulau Bali yang didominasi gunung berapi menyediakan tanah yang subur yang dengan iklim tropis basah, membuat wilayah ini ideal untuk budidaya tanaman padi. Namun tinggi rendah tanah pertanian tidak sama, mengharuskan pengelolaan air dengan baik. Guna mengatasi persoalan tersebut, maka dibangunlah suatu sistem saluran dan bendungan. Masyarakat Bali sudah mengenal sistem subak sejak abad ke-11 Masehi, sesuai prasasti Raja Purana Klungkung pada 994 Saka atau 1072 Masehi, dan Lontar Markandeya Purana yang menceritakan asal Pura Besaki terdapat bercerita mengenai pertanian dan irigasi. Diperkirakan sistem subak catur angga batu karu adalah yang paling tua di Bali. Budaya subak mulai diakui eksistensinya oleh raja-raja di Bali pada tahun 1071. Hingga kini budaya subak masih tetap eksis di kalangan petani. Sistem subak pada hakikatnya merupakan simbol kebersamaan. Demikian Puri membaca tentang subak. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.
Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, nama saya Diandra, kelas 1B, nomor absen 6. Pesan saya selalu ramah, mengajar murid-murid, selalu menjaga kesehatan. Kesan saya terima kasih sudah sabar membimbing saya selama pembelajaran daring. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam Bu Guru, nama saya Zahwati Tania Hanabila, kelas 5A, nomor absen 32. Di sini kami akan melakukan literasi membaca bersama dengan judul Si Kura-Kura yang Sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung yang keras yang membuat tubuhnya terasa sakit. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa tersetuju. Ia mengusulkan agar kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga melihat teman-temannya yang tengah berenang. Ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Terima kasih. Sama-sama.